Tujuan tertentu dalam artian yaitu tujuan tertentu berarti kita berbicara tentang bagaimana suatu hasil akhir yang kita capai. Kalau kita berbicara tentang program kerja, berarti ada pengembangan kerjasama antar sama dalam organisatoris gitu, dalam organisasi. Tetapi dalam organisasi, kalau kita menyangkut tentang pengembangan, itu ada dua tipe. Yang pertama, individual. Yang kedua, secara organisasi. Kalau secara individual, suatu mungkin kepengurusan HMSI tahun sekarang itu pasti diterima atas dasar memiliki kualitas diri. Baik itu dari kualitas retorikanya, kualitas dari pengembangan keterampilannya, baik itu dari segi kesenian, olahraga, kesejahteraan ataupun ke bidang organisasi. Itu mengenai kualitas dalam individual. Nah, biasanya kalau dalam kualitas individual ini kita tidak bisa diajarkan apa ya namanya. Kalau kasarnya itu dalam himpunan itu tidak bisa dimanjakan lah. Dalam himpunan itu tidak bisa dimanjakan. Maka ketika Akang jadi ketua umum di HMBSI dulu, Akang paling tidak mau itu memanjakan kepengurusan Akang. Karena kalau dimanjakan itu bakal berdampak sangat-sangat buruk pada bagian-bagian yang ada di organisasi gitu. Antara anggota dan bidang, antara kabit dengan kedua departemen dan departemen kepada tim 3 gitu. Nah, kalau kita memanjakan apa yang ada di organisasi, apa yang ada di dalam organisasi itu akan berdampak besar nanti pada keharmonisan organisasi tersebut gitu. Maka dari itu saya menitipkan kepada kepengurusan sekarang itu jangan ada kepengurusan yang berusaha untuk memanjakan diri terhadap ruang-ruang yang ada gitu. Usahakan kalau lelah wajar yang namanya juga berproses pasti akan ada namanya lelah gitu. Kalau capek pasti ada yang namanya capek kalau kita berorganisasi. Apalagi kalau zaman sekarang mungkin Akang tidak mengalami ya. Akang tidak mengalami yang mana menjalankan organisasi itu secara daring sekarang gitu. Ketika Akang di DPM itu hanya pada bulan terakhir untuk mengalami daring. Cuman kalau di himpunan itu Akang belum pernah yang namanya menjalankan program kerja itu secara daring. Tapi saya salut, saya berikan semangat untuk kalian semua. Pada dasarnya kalian ini sedang menjalankan era baru di HMBSI. Saya tekankan kembali ya, kepengurusan sekarang itu sedang mengalami era baru di HMBSI, yaitu yang mana kalian sedang mengalami perubahan sistem dalam melaksanakan suatu program kerja. Yang dulunya dilaksanakan secara langsung atau bertatap muka kepada rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan luar mahasiswa ataupun bisa di luar FKIP, di luar bahasa Indonesia ataupun di luar Unpas. Sekarang kalian bertatap mukanya mungkin secara daring gitu. Segala konsep sudah beda, secara persiapan pun sudah beda gitu. Zaman sekarang kan yang penting kita bisa memaksimalkan dari segi promosi dari media-media gitu. Saya nggak tahu apakah periode sekarang itu masih ada yang namanya LDKM, Liga Puisi mungkin ya, Piala Puisi yang lomba baca puisi, musikalisasi puisi ataupun seminar yang lain sebagainya gitu. Akan harap itu semuanya masih bisa dijalankan tapi dengan cara kualitas baru sekarang gitu, yaitu era daring ataupun era digital. Kita dimanfaatkan oleh Zoom mungkin ada aplikasi yang lainnya. Akan lihat kemarin ketika mengisi apa namanya itu tanda tangan sudah ada aplikasi. Nah itu merupakan suatu hal media baru gitu, media baru yang ada di organisasi. Kalau zaman Akang dulu tidak ada hal seperti itu gitu. Kalau zaman Akang dulu itu kita terjun langsung kepada orang yang kita berikan baik itu suratnya tidak bisa melalui secara daring ataupun sebagainya, tapi melalui secara langsung gitu. Kita susul kepada orangnya. Kalau sekarang mungkin semuanya sudah berbicara tentang digital gitu. Nah mungkin itu untuk yang pengembangan diri secara individual gitu.
Dan akan titipkan juga kepada rekan-rekan kepengurusan, kalau berbicara tentang pengembangan diri dalam individual, berarti kita berbicara tentang apa yang ada pada kualitas diri kita masing-masing. Ingat, di HMBS itu tidak dituntut kalian untuk bisa melakukan semuanya. Tapi di HMBS itu atau di organisasi, semua organisasi kita dituntut untuk mengembangkan apa yang ada pada kualitas diri kita. Contohnya ada kepengurusan sekarang yang jago terhadap desainer atau desain pamflet ataupun dan sebagainya. Pasti semua dalam elemen dari organisasi bisa menguasai yang namanya Excel atau yang namanya Photoshop ataupun sebagainya gitu. Nah, gunanya ini merupakan pengembangan diri dalam kualitas individu ya. Gunanya individu yang menguasai Photoshop tersebut bisa mengembangkan kepada rekan-rekan yang lainnya ataupun elemen yang lainnya gitu. Dengan cara apa? Nah, ini fungsinya kajian organisasi pengurus gitu. KOP sendiri pada era Akang dulu, ketika Akang jadi adik ataupun ketika Akang jadi ketua umum dulu, KOP sendiri kami dasari untuk kebutuhan sama gitu. Kalau kepengurusan Akang butuhnya untuk desainer, kita buka ruang lingkup materi tentang pelatihan desainer. Kalau kita kebutuhan untuk saling refreshing ataupun berbagi antar sesama, akan buka KOP tentang keterbukaan antar sesama. Itu di luar kampus ataupun dan sebagainya. Nah, itulah gunanya dalam ruang lingkup kualitas diri dalam sebuah organisasi gitu ya. Nah, yang kedua yaitu tentang pengembangan diri, kualitas pengembangan diri organisasi gitu. Kalau kita berbicara organisasi, kita tidak bisa mengecualikan tentang organisasi itu kita diajarkan bagaimana caranya berproses antar sesama. Di HMBSI mungkin masih sama ya bidangnya. Ada anggota, ada ketua bidang, ada ketua departemen, ada sekretaris, bendahara, dan ada ketua umum. Nah, fungsinya bagian-bagian ini merupakan elemen hal terpenting yang ada di dalam sebuah organisasi, terutama HMBSI ya. Nah, pengembangan diri secara organisasi itu dikembangkan melalui tadi dari anggota, ketua bidang, ketua departemen, sekretaris, bendahara ataupun ketua umum. Pada dasarnya kalian itu baik itu ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum ataupun anggota, itu kalian itu dalam tahap berproses. Ingat, tahap berproses. Intinya, kalau kalian melakukan kesalahan, jangan takut untuk melakukan sebuah kesalahan. Jangan merasa bersalah pada kesalahan yang kalian lakukan ya. Karena akan diajarkan oleh dimisioner akang dulu itu, kalau salah itu jangan ditangisi, tapi jadikan pembelajaran untuk program kerja selanjutnya gitu. Nah, itulah fungsi dari pengembangan diri dalam ruang lingkup organisasi. Ketua umum mempercayakan kalian sebagai ketua departemen, berarti ada ada kualitas diri yang ada pada diri ketua departemen tersebut. Ketua umum menyepakati, misalkan si A dijadikan sebagai ketua pelaksana program kerja seminar, berarti si yang dipercaya oleh ketua umum ini dipercaya untuk bisa mengembangkan kualitas dalam mengembangkan kreativitas lah dalam mengembangkan kegiatan seminar tersebut gitu. Nah, hal ini akan berdampak nanti pada ruang lingkup kebersamaan yang mana sekre ataupun HDP ataupun P3K konsumsi acara untuk saling mengembangkan secara kerjasama gitu, secara kelompok. Maka dari itu kan akan harap tidak ada pengerjaan ketika program kerja itu sendiri-sendiri, tapi secara bersama akan harap. Karena kita di organisasi itu tahapannya pembelajaran ya, bukan pembelajaran dan juga berproses, bukan individual gitu. Kalau individual itu yang kita kembangkan itu secara mandiri, bukan secara bersama gitu. Kalau yang namanya organisasi berarti kita kembangkan secara bersama, yaitu bagaimana kita bekerja sama antara ketua dan juga sekretaris, antara sekretaris dan juga ketua departemen kepada ketua bidang, dan ketua bidang menyampaikan kepada anggota-anggotanya gitu.
Namun pada dasarnya kelemahan yang dimiliki oleh setiap organisasi pada pengembangan kualitas diri individual dan kelompok biasanya itu pada pola komunikasi ya. Nah, ini perlu diperhatikan semuanya. Ingat, permasalahan yang terjadi tidak terbentuknya sebuah pengembangan kualitas diri baik itu individual, baik itu secara kelompok dalam sebuah organisasi itu pada pengembangan pola komunikasi. Setiap tahun ini kemudian setiap tahun ini jadi permasalahan gitu pola komunikasi. Ingat, perbaiki pola komunikasi yang baik di ruang lingkup bagian-bagian yang ada di HMBSI, ketika komunikasi antara anggota dengan ketua dengan sekretaris ataupun dan sebagainya. Perbaiki komunikasi itu agar semuanya itu paham nanti ketika ditanya di musyawarah mahasiswa nanti bagaimana pola komunikasi yang baik itu bakal tahu gitu. Karena pada dasarnya nanti biasanya banyak kasus ataupun permasalahan dimarahi ataupun ditegur oleh demisioner karena kesalahan pola komunikasi gitu. Anggota sudah komunikasi dengan demisioner untuk menjadi pemateri, tetapi tanpa sepengetahuan ketua umum. Nah, itu bakal menjadi dampak yang besar kepada ruang lingkup pola komunikasi organisasi. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus diperbaiki dalam organisasi gitu. Ketika kita berbicara kesepakatan, berarti di rapat itu sudah ada kesepakatan nama yang harus diambil gitu. Misalkan kita contohkan ada materi tentang kajian organisasi mahasiswa. Ketua pelaksananya si A misalkan. Nah, si A ini punya rancangan untuk materi. Sebut saja misalnya Ketum Rizky ya sebagai pemateri 1 gitu. Tidak boleh si ketua pelaksana ini langsung menyampaikan kepada Ketum Rizky-nya tanpa disepakati oleh kebersamaan, disepakati oleh elemen-elemen yang ada pada bagian struktur kepanitiaan, terutama juga ketua umum ya. Nah, itulah pola komunikasi yang harus dibangun. Setiap periodenya itu pasti ada kesalahan, bagaimana cara membentuk pola komunikasi yang baik itu. Begitupun pada periode akan sempat terjadi permasalahan mengenai pola komunikasi, yaitu tentang keaktifan dari rekan-rekan pengurus gitu. Nah, sehingga nanti bakal berdampak tuh pada anggota akang yang sudah keluar dari himpunan ataupun dan sebagainya gitu. Nah, itu jangan sampai pada periode sekarang itu terjadi lagi pada hal-hal seperti itu gitu ya. Oke, kita lanjut. Akang tidak banyak menyampaikan poin-poinnya, cuman Akang bisa menyampaikan pada bagian pengembangan diri gitu. Karena kalau kita berbicara tentang berarti kita berbicara tentang kualitas gitu. Di sini ada beberapa tujuan. Nah, saya akan sampaikan kalau sepengetahuan Akang, kalau Akang pengen berbagi wawasan kepada kalian ya, ada 3 hal yang diperoleh ketika mengembangkan diri ataupun pengembangan diri secara kualitas yang ada pada diri masing-masing ya. Terutama itu menambah pengetahuan ataupun menambah wawasan. Yang kedua, tentang menambah keterampilan. Dan yang ketiga, perubahan perilaku ataupun perubahan sikap. Yang mana, kita bahas satu-satu dulu. Kalau penambahan wawasan ataupun pengetahuan dalam sebuah organisasi itu semuanya wajib mengetahui apa fungsi dari kalian setelah masuk HMBSI. Kalau kalian ingin tahu tugas kalian di HMBSI itu apa, baca secara lengkap. Kalau zaman dulu namanya masih ADRT ya, ADRT ataupun MKO, mekanisme kerja organisasi gitu. Kalau kalian belum paham tentang ADRT atau MKO, akan rasa kalian belum bisa menjalankan secara maksimal tentang tugas yang ada di HMBSI. Karena pada dasarnya pengetahuan awal sebuah organisasi itu ada pada ADRT ataupun MKO ya. Kalau kalian belum baca MKO ataupun ADRT, serasa gimana ya? Lucu aja gitu seorang organisator tapi tidak mengetahui apa yang ada dalam ADRT. Yang kedua, tentang menambah keterampilan. Nah, keterampilan ini biasanya berhubungan dengan pola
pengembangan program kerja. Dalam program kerja, biasanya ketua umum itu meneliti ataupun melihat bagaimana proses perkembangan pada diri individual masing-masing. Contohnya misalkan, Akang kurang kenal ya nama-nama yang ada di MBSI. Contohnya misalkan si A dalam program kerja LDKM dia dijadikan sebagai sekre, misalnya sekre, dia berarti membuat sebuah sebuah ekspedisi gitu. Nah, ketika program kerja LDKM itu si A ini masih dalam tahap berproses ya, berarti mengenal dulu contoh surat yang benar itu seperti apa sesuai dengan SOP Sekretaris Umum, sesuai dengan SOP Sekretaris Umum. Terus cara penyampaian suratnya seperti apa gitu. Nah, dia sudah mengetahui sebuah mekanisme kerja sekre. Terus ketika di program kerja lainnya dia dijadikan sekre lagi, tetapi dia tidak disampaikan secara, maksudnya dia tidak diberikan lagi pengetahuan oleh kakak tingkatnya gitu. Dia sudah bisa mandiri. Nah, itu merupakan sebuah penambahan keterampilan yang dimiliki oleh seorang organisator ya. Itu contoh dalam ruang lingkup program kerja. Nah, biasanya kalau penambahan keterampilan dalam organisasi itu dari segi kecakapan. Ingat, kalau seorang organisator tidak bisa berbicara di depan umum, itu bakal jadi pertanyaan atau ruang lingkup tanda tanya. Kenapa demikian? Karena dalam organisasi itu kita dituntut untuk berbicara sebagaimana mestinya pendapat kita. Contohnya ruang lingkup kita rapat aja gitu. Dan rapat pasti ada pertanyaan ataupun hal yang ditanya satu apa ya namanya? Rancangan sebuah program kerja gitu. Nah, dalam rapat itu diusahakan semua pengurus itu saling memberikan pendapat gitu. Dalam artian saling memberikan pendapat, ini gunanya apa? Gunanya untuk mengetahui bagaimana baik dan buruknya akan muncul ketika program kerja itu dilaksanakan. Dan nanti akan berdampak pada keberanian. Keberanian seseorang itu mengeluarkan pendapat, baik itu dalam ruang lingkup rapat kepengurusan, ruang lingkup rapat fakultas dengan himpunan-himpunan yang lainnya, ataupun rapat dengan pimpinan program studi ataupun fakultas dan dengan divisioner. Karena jujur, kalau HMBSI kepengurusannya terutama pimpinan yang disarankan untuk mengikuti rapat DPM BEM, kalau tidak mengeluarkan pendapat nanti bakal menjadi bahan cemoohan dari himpunan lain gitu. Nah, makanya kita diajarkan untuk berikan pendapat sekalian ataupun sependapat kalian tentang apa yang dibahas. Nah, itu untuk keterampilannya. Nah, yang ketiga yaitu tentang perubahan sikap. Ingat, kalau Akang boleh bercerita kepada kalian semua, ketika masuk kuliah itu termasuk orang yang pemalu ya, termasuk orang yang pemalu yang mana ngomong langsung kepada lawan bicara pun Akang masih malu gitu, takut cuma hanya bisa ditanya tapi tidak bisa bertanya gitu. Karena apa? Karena hal itu Akang itu masih malu terhadap ruang lingkup perkuliahan mungkin ya dan sebagainya gitu. Nah, ketika Akang masuk ke HBSI itu dikenalkan oleh Ketum Yogi untuk mengajak saya untuk masuk ke HBSI. Pada dasarnya saya masih malu-malu, Akang masih malu-malu, masih sendiri-sendiri. Tetapi ketika proses di HBSI itu Akang diajarkan bagaimana untuk bisa beradaptasi kepada sesama, terutama mulai dari ngobrol satu atau dua tiga orang, mulai dari bisa ngobrol dengan emisioner dengan baik dan benar, bisa ngobrol dengan program studi selayaknya kita menyampaikan apa yang harus disampaikan ketika hasil rapat. Nah, hal itu menjadi dampak positif bagi Akang gitu. Akang berbicara depan umum aja tidak berani waktu itu. Tapi ketika Akang dimasukkan ke dalam organisasi yaitu HMBSI, alhamdulillah Akang bisa yang namanya tidak ada rasa malu, tidak ada rasa ketakutan, semuanya rasanya percaya diri aja gitu, ngomong depan umum,
apa yang ingin disampaikan sesuai dengan apa yang kita catat gitu, dan apa yang kita inginkan ketika memang menjadi kebutuhan bersama. Nah itu untuk perubahan sikap gitu. Yang mana awalnya manja bisa jadi mandiri di MBSI karena kita diajarkan mandiri secara langsung gitu. Maka dari itu kan Akang tidak menyarankan ada yang masih manja ketika berurusan dengan HMBSI gitu. Nah itu untuk poin dari tujuan pengembangan diri ataupun tujuan pengembangan kualitas diri dalam sebuah organisasi ya. Yang terakhir ataupun yang selanjutnya itu yang perlu kita hendaki dalam sebuah pengembangan diri yaitu tentang tanggung jawab. Bagaimana kita tanggung jawab terhadap suatu tugas, bagaimana tanggung jawabkan terhadap suatu kepercayaan, bagaimana kita ditanggung jawabkan oleh suatu akan menyebutnya hal yang menarik lah, hal yang menarik, arahan dari atasan kepada Kang Yus sebagai anggota ini akan berdampak pada ruang lingkup organisasi ya. Karena kalau kita berbicara tanggung jawab, kita berarti berbicara tentang kualitas pada diri masing-masing gitu. Dalam organisasi, dalam MBS itu kita tidak diajarkan yang namanya males. Hal kecil aja, ketika rapat kita dituntut untuk tiap waktu. Itu nggak tahu kalau zaman sekarang itu gimana ya pada sekarang. Tapi 2 periode itu dan periodenya Ketum IKI karena Kang masih ada di kampus, itu hal kecil dalam rapat itu kalau kita telat kita akan didenda kalau zaman Akang dulu didenda untuk 2.000 lah satu orangnya. Nah uang denda tersebut akan dicairkan nanti untuk makan bersama rekan-rekan pengurus gitu. Nah hal itu akan berdampak nanti pada keharmonisan dari ruang lingkup keorganisasian gitu, ataupun kebersamaan ataupun juga kekeluargaan. Nah mulai dari tanggung jawab individu dan tanggung jawab kebersamaan nanti akan berdampak yang besar bagi keberlangsungan organisasi gitu ya. Ya akan juga berharap kepada yang sekarang itu walaupun ruang lingkup kita keterbatasan ataupun kalian keterbatasan oleh yang namanya pertemuan, mungkin tidak bisa bertemu secara langsung, mungkin tidak bisa bertemu bertatap muka ataupun ngobrol tentang diskusi suatu permasalahan secara langsung, hanya disediakan oleh media daring ataupun media digital. Tapi akan harap tanggung jawab itu jangan dikurangin, tapi malahan ditambahkan gitu. Kalian bisa menjadi seorang organisatoris yang baik itu ketika kalian itu bisa berbicara tentang tanggung jawab pada kalian masing-masing. Nah itulah fungsinya dari kualitas diri, yaitu berbicara tentang tanggung jawab. Nah mungkin itu yang dapat akan sampaikan karena akan tidak bisa menyampaikan hal sedemikian banyak pengerti akan apa yang terjadi pada keperluan akan kemarin. Oke, saya akan kembalikan kepada moderator. Silakan. Saya ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Kang Jayang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada hari ini. Baik, kepada rekan-rekan semua, apabila ada yang ingin bertanya kepada Kang Jaya, saya persilahkan. Bisa langsung rasain saja. Baik, ada yang bertanya? Baik, Tum Dia, saya persilahkan. Ya baik, sebelumnya terima kasih buat Kang Jaya yang telah menyempatkan untuk bisa hadir dalam kegiatan kajian.
Kang, di sini saya izin bertanya. Kan dalam pengembangan organisasi itu kan yang kelemahannya itu kan ada di tadi pola komunikasi ya Kang ya. Nah, jadi bagaimana sih Kang cara meminimalisir kita terhadap kekurangan pola komunikasi gitu? Karena emang yang utama itu pola komunikasi. Jadi bagaimana cara kita meminimalisir kesalahan dalam pola komunikasi? Itu mungkin Kang dari saya. Ini langsung dijawab apa gimana, Kang? Boleh Kang langsung saja dijawab. Oke. Tadi yang bertanya itu Ketum Dia ya? Ya betul Kang. Ya. Mungkin izin bertanya, izin menjawab ya, Tum. Hal dalam pengembangan diri ataupun pengembangan kualitas diri ruang lingkup organisasi itu biasanya kelemahan itu pada bagian pola komunikasi kan. Nah, yang tadi akan sampaikan, yang hal yang perlu kalian ingat itu yaitu tentang pola komunikasi ataupun membangun pola komunikasi antar sesama. Antar elemen itu harus mengetahui pola komunikasi yang baik, terutama Akang belum baca-baca lagi ADRT ya. Di ADRT itu ada tentang pola komunikasi dari elemen, kalau kita berbicara ini ya, elemen rendah sampai elemen tertinggi gitu. Nah, untuk mengurangi segala hal yang berhubungan dengan hambatan pola komunikasi, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara pemahaman dulu pada ruang lingkup individual masing-masing dulu tuh. Nah, di sini Akang sampaikan kalau bisa buat semua materi KOP itu tentang pembangunan pola komunikasi pengurus dengan ruang lingkup yang ada pada organisasi ya. Nah, ini saya sampaikan hal ini sangat penting, akan berdampak besar nanti pada rekan-rekan semua gitu. Baik itu adik di organisasi, baik itu kakak di organisasi yang akan melanjutkan kepada kelembagaan aktif dan adik-adik yang melanjutkan keberadaan di HMBSI gitu. Nah, setelah kita menambah wawasan tentang pola komunikasi, yang kedua itu kita relasikan sesama gitu. Kalau kita misalkan tentang pola komunikasi dalam ruang lingkup program kerja, apa yang harus ditanyakan ketika di rapat, ketika memang menjadi pertanyaan, jangan sampai ada pengurus yang ingin menyampaikan pendapat, tetapi ditunda dulu. Nah, hal itu akan berdampak nanti pada pola komunikasi. Yang menunda pertanyaan nanti, ia akan menanyakan hal itu di luar rapat. Nah, ini bakal berdampak tuh pada pola komunikasi yang dirangkul pada bagian rapat, nanti akan berdampak pada hasil yang disampaikan ataupun hasil yang disepakati ketika rapat. Nanti bakal ada yang terjun langsung, komunikasi kepada elemen yang ditujukan, misalnya anggota ataupun ketua pelaksana dari KOM misalkan. Ketua pelaksana dari KOM itu langsung komunikasi dengan pemateri untuk bisa apa enggak menjadi pemateri. Sehingga awalnya itu belum disampaikan tuh kepada rekan-rekan pengusaha yang lainnya bahwasanya misalnya sebut saja Kang Agung sebagai pemateri KOM. Kang Agung sebagai pemateri KOM, tapi ketua pelaksananya sudah menyampaikan dulu informasi kepada Kang Agung tanpa disepakati dulu sama ketua umum dan juga rekan-rekan pengusaha yang lain. Nah, itu merupakan hambatan awal yang akan menjadi berdampak besar dalam ruang lingkup pola komunikasi. Nah, hal ini harus diubah kawan-kawan semua ya. Hal ini harus diubah karena pada dasarnya pola komunikasi itu adalah bagian utama. Kalau menurut Akang ya, kalau menurut Akang itu pola komunikasi itu hal utama yang harus dibangun dalam himpunan, terutama di HMBSI. Karena di HMBSI itu banyak sekali elemen-elemen di dalamnya gitu. Kalau kita berbicara demisioner, jujur, demisioner HMBSI itu masih aktif semua. Masih sering ke kampus dan di media pun masih aktif gitu. Masih ada grup PA-nya. Nah, itu bangunlah komunikasinya, jangan salah menyampaikan pola komunikasi dengan rekan-rekan dimisioner gitu. Nanti akan berdampak pada yang namanya teguran besar lah gitu. Teguran dari dimisioner gitu. Nah, hal ini
Kalau bisa, cara menanggulanginya itu yaitu yang tadi dan kawan-kawan, terutama bangun dulu pemahaman tentang pola komunikasi di HMBC, cari pematerinya yang baik, siapa misalkan Kang Aris, Kang Setiawan, ataupun dan sebagainya. Setelah kalian menambah ataupun membangun wawasan dari pola komunikasi itu, jalankan sesuai dengan aturan, yaitu dan yang lainnya, jalankan sesuai dengan aturan. Pertegaslah peraturan yang kalian bikin, jangan sampai kalian robohkan peraturan hanya kepentingan individu. Ingat, pertahankan dan perkokohkan peraturan yang telah kalian bikin, jangan kalian egokan peraturan tersebut, kalian larang peraturan tersebut dengan kepentingan individu. Itu tidak baik. Kalian tidak bisa berbicara kepada orang yang kalian tuju, yang ruang lingkup keperluan organisasi, tanpa kita bicarakan dulu, tanpa kita kesepakatan dulu sama rekan-rekan yang lainnya. Gitu. Karena pada dasarnya, dalam ruang lingkup organisasi itu semuanya saling berhubungan. Kalau kita berbicara program kerja, ketua pelaksana akan berhubungan dengan tim 3 ataupun ketua departemen dan juga ketua bidang. Terus, tim 3 akan menyampaikan kepada sekretaris dan bendahara pelaksana. Nah, sekretaris dan bendahara pelaksana akan menyampaikan pada bagian seksi yang mempunyai tanggung jawab sendiri. Misalkan, sekretaris pelaksana memegang sekre, HDP, dan juga logistik. Sedangkan bendahara pelaksana memegang acara, P3K, dan konsumsi. Nah, bangun pola komunikasi itu dengan baik. Jangan sampai sekretaris pelaksana menyampaikan kepada acara yang seharusnya acara itu masuk bagian bendahara pelaksana. Nah, hal kecil itulah yang harus diubah, kawan-kawan semua ya. Hal sekecil itulah yang harus diubah. Bangun hal yang sekecil itu jangan sampai disalahkan. Tapi kita usahakan, kita tanggung jawabkan, dan kita pertegas dan kita taati aturan yang ada itu sebaik mungkin. Jangan karena kepentingan individu kita mencoreng nama baik aturan yang telah dibikin dan disepakati oleh bersama. Nah, mungkin itu tim dia dan kawan-kawan kalau untuk perihal pola komunikasi gitu. Begitu Pak Moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Jaya untuk jawabannya. Baik, kepada rekan-rekan semuanya, apa ada yang ingin bertanya kembali? Untuk yang ingin bertanya bisa langsung present saja. Oke, untuk Hasna, saya persilakan untuk langsung bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Hasna Sofia. Dari HMBSI itu saya di bagian Ketua Bidang Pendidikan. Di sini saya izin bertanya kepada Tum Jaya ya. Tadi kan telah diulas begitu ya, Kang sama Tum Dia terkait komunikasi begitu. Nah, di sini saya izin bertanya, bagaimana sih caranya memanajemen waktu yang baik agar kualitas diri di organisasi itu tetap baik? Karena tadi seperti yang telah dipaparkan oleh pemateri itu, kita harus jaga kedisiplinan begitu ya, agar kualitas diri sekaligus kualitas organisasi itu baik. Mungkin sekian pertanyaannya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Oke, izin langsung jawab ya Pak Moderator. Pertanyaan yang bagus dari Teh Hasna ya tadi tentang bagaimana memanajemen diri, tentang pengembangan diri dalam ruang lingkup organisasi ya. Nah, berarti kalau kita berbicara manajemen, berarti kita berbicara tentang pola ya, pola pada diri masing-masing yang ada pada organisasi gitu. Nah, pengembangan diri yang kita laksanakan di ruang lingkup organisasi itu kita berbicara tentang kualitas yang kita miliki, berarti kan. Nah, setiap individu itu benar enggak mempunyai beda-beda kualitas, gitu. Benar kan? Semua yang elemen pada diri masing-masing organisator yang ada di HMBC sekarang pasti mempunyai kualitas diri yang beda-beda gitu. Nah, cara memanajemennya yaitu dibangun pada diri kita sendiri. Tadi benar. Sudah merangkum apa yang akan sampaikan yaitu tentang kedisiplinan kan. Nah, manajemen yang tepat ataupun manajemen tentang pengembangan diri dalam ruang lingkup organisasi
Yang utama itu yaitu tentang kedisiplinan pribadi ataupun kedisiplinan diri. Ketika diri kita sudah disiplin terhadap komitmen yang kita miliki ataupun pendapat yang kita miliki, insya Allah akan berdampak positif kepada orang lain. Kalau diri kita disiplin, tapi kita jangan memperdebatkan ketidakdisiplinan orang lain. Tapi usahakan dulu kita sendiri harus disiplin terhadap tanggung jawab yang kita miliki, baru kita bisa menyampaikan kepada orang yang tidak disiplin di ruang lingkup organisasi gitu. Karena takutnya kita sendiri tidak disiplin, tapi kita mengomentari orang lain. Nah, itu bakal menjadi permasalahan di organisasi, akan jadi permasalahan dampak ataupun dampak buruk antar individu yang ada di organisasi gitu. Nah, dimulailah dari diri kita pada memanage bagaimana cara kita disiplin, yaitu dengan cara datang tepat waktu, rapat tepat waktu, menggunakan pakaian dinas sesuai dengan aturan, menjalankan rapat dengan tata cara rapat yang baik dan benar, melaksanakan segala arahan dari ketua, wakil, bendahara, ataupun dan sebagainya, melaksanakan tugas sesuai dengan deadline yang disampaikan di rapat. Nah, itu merupakan disiplin pribadi pada masing-masing setiap individu yang ada di HMBSI ya ataupun organisasi gitu. Karena pada dasarnya kalau diri kita disiplin itu tidak akan ada permasalahan bagi seseorang ataupun bagi orang lain ya. Karena tanggung jawab yang kita ambani itu akan berdampak pada diri kita, yaitu berhubungan tadi dengan kedisiplinan. Lalu berdampak kepada orang lain, yaitu tentang pengerjaan ataupun pelaksanaan. Karena kalau kita disiplin, tidak akan ada kengaretan dari tugas yang dimiliki. Tapi kalau kita tidak disiplin, akan berdampak pada orang lain. Contohnya, HDP punya deadline penyebaran surat. Anggap saja, misalkan 13 Januari harus disebar surat. Ternyata seksi sekre itu belum menyelesaikan sebagai mestinya pada tahapan penandatanganan dari Ketua Prodi. Padahal ketika di rapat sudah disampaikan tanggal 12 itu seksi sekre itu harus menyampaikan suratnya ataupun memberikan suratnya kepada HDP. Tapi ternyata ketika tanggal 13 itu belum juga menyampaikan surat kepada HDP. Nah, itu atas kelalaian seksi sekrenya itu berdampak pada kinerja HDP. Pasti akan berdampak gitu. Pasti akan berdampak yaitu dengan belum bisa tersebarnya surat oleh HDP, terus bakal berdampak kepada seksi acara ataupun bakal berdampak kepada hal yang dirangkum ataupun yang dirancang oleh tim 3 Pesana gitu. Nah, itu dalam ruang lingkup kelompok. Maka dari itu, disiplin antar kelompok, disiplin antar individu itu harus diutamakan dalam sebuah organisasi. Kalau tidak diutamakan disiplinnya itu bakal hancur sebuah organisasi tersebut. Ketua umum telat terus hadir rapat, bakal jadi pembicaraan oleh anggota-anggotanya gitu. Ada anggota 5 kali rapat masih saya telat, tidak hadir, tidak ada keterangan. Nah, itu bakal dampak besar bagi ruang lingkup organisasi gitu. Bakal menjadi pertanyaan, pasti si A bakal bertanya, si B kemana sih? Nggak hadir-hadir rapat gitu. Terus si C nanya lagi, si B kemana sih? Tidak hadir rapat lagi gitu. Nah, itu bakal berdampak besar kepada ruang lingkup kebersamaan ataupun pengembangan kualitas diri yang ada pada ruang lingkup kelompok organisasi gitu. Nah, itu utama manajemennya itu dengan cara disiplin, baik itu disiplin secara individu dan disiplin secara kelompok gitu. Nah, setelah kita disiplin, kita laksanakan dengan cara tadi kembangkan apa yang menjadi tugas ataupun arahan kita sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jangan sampai kita yang disuruhnya membuat pamflet tapi malah membuat surat. Nah, hal-hal itulah akan berdampak pada kualitas dan pengembangan diri gitu. Ya, dia merasakan dirinya bisa, tapi bagi orang lain itu bakal merepotkan karena tidak sesuai dengan apa yang ditugaskan. Nah, menurut Akang sih cuma 2 itu sih manajemen yang harus dibangun gitu.
yaitu pertama kedisiplinan, yang kedua yaitu tentang yang tadi tanggung jawab terhadap kebijakan apa ya, bukan kebijakan tapi tanggung jawab terhadap arahan yang dilaksanakan ataupun disepakati secara bersama. Itu mungkin Teh Hasna, tapi kurang lebih kalau memang masih kurang kita bisa diskusikan di belakang layar mungkin. Itu Pak Moderator. Baik, terima kasih Kang untuk jawabannya. Baik, untuk pertanyaan terakhir kepada rekan-rekan, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Baik, Kang Lukman, langsung saja. Terima kasih moderator. Saya Lukman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat penjaga, terima kasih akan sudah menyempatkan dan berkenan mengisi ini. Kami tentunya rindu, kangen akan ada di Bandung. Kami tentu akan di Bandung. Kita udah punya sekre baru kan, jadi mungkin boleh ditengok nanti penampilan atau penampilan dari kita. Mohon izin bertanya sesuai apa yang tadi telah disampaikan, sangat menarik terkait justru kreativitas kita yang ada di dalam diri ternyata bisa dikembangkan di sebuah organisasi gitu ya. Namun wajarkah apabila kreativitas ataupun bakat yang ada dalam diri kita ketika masuk organisasi itu justru memudar gitu, terbalik dengan apa yang telah tadi disampaikan bahwa bakat kita bisa lebih di organisasi, tapi beberapa organisasi yang telah saya ikuti ada organisasi yang memang justru saya sangat sulit untuk mengembangkan kreativitas karena perbedaan circle di organisasi itu dengan kreativitas saya. Nah, apakah itu tuh disebut wajar apabila kreativitas kita setelah masuk organisasi justru pudar, dan apakah jika memang kita mendapatkan fenomena tersebut, apakah kita yang harus melabrak budaya organisasi itu atau circle organisasi itu, atau justru si organisasinya yang harus memfasilitasi kreativitas para anggotanya? Terima kasih. Ya. Terima kasih Kang Lukman. Udah kangen juga sama Kang Lukman dan kawan-kawan ya mungkin ya. Semoga lah Akang ada waktu untuk bisa menyempatkan diri di kampus tercinta lah ya. Karena setelah Akang lihat itu Unpas itu sudah bisa aktif ya gedung barunya ya. Berarti sekre dari himpunan itu pasti sudah pindah gitu. Berarti tidak ada lagi sekre di kolom. Benar nggak? Benar kan? Nah, hal ini semoga lah kalau akan memang ada rezeki lebih nanti akan bisa main ke Bandung. Kalau memang kalian masih dalam keberadaan sekarang gitu ya, insya Allah akan bisa ke sana kalau memang ada waktu liburan, karena pada dasarnya akan memang di sini sudah kerja, mungkin sulit untuk mengatur waktu gitu. Cuman demisioner yang lain juga sudah mengajak untuk main ke Bandung lah. Nah, tapi insya Allah akan usahakan gitu ya. Nah, tadi menyangkut pertanyaan dari Kang Lukman, sangat menarik pertanyaannya ini. Nah, ini perlu semuanya ya. Mungkin ini bukan hanya Kang Lukman yang bertanya, tapi semuanya yang bertanya gitu. Karena pada dasarnya, tadi benar Kang Lukman dan kawan-kawan, setiap individu itu pasti mempunyai bakatnya masing-masing sebelum masuk ranah organisasi. Kalau kita memiliki bakat seni dalam organisasi, kebanyakan pasti kita dimasukkan ke dalam ruang lingkup bidang kesenian ataupun departemen 3. Kebanyakan pasti kayak gitu kan. Cuman realita yang sesuai dengan kita harapkan itu tidak berdampak positif ketika memang berada pada jalannya sebuah organisasi gitu. Itu bukan banyak yang memang mengalami hal seperti itu ya, kawan-kawan semua. Banyak. Ada yang punya bakat, tapi dia tuh berharap masuk HMBS itu bakatnya itu bisa berkembang. Dia berharap bakatnya itu bisa berkembang ketika masuk di organisasi gitu. Tetapi ketika di organisasi malahan bakatnya itu malah turun ataupun tidak ada ruang untuk dia bisa menyalurkan apa yang ada pada kualitas dirinya ketika sebelum masuk organisasi gitu. Nah,
Yang harus, tadi pertanyaannya apa Kang Lukman, yang harus apa? Ya, jadi yang harus beradaptasi itu siapa? Apakah anggotanya yang atau Oke. organisasi? Pertanyaan yang menarik ya. Yang harus beradaptasi itu apakah individual tersebut atau organisasi tersebut? Oke. Kalau sepemahaman Akang, kalau wawasan yang Akang miliki, kita berbagi pengalaman gitu ya. Kalau menurut Akang itu, yang harus beradaptasi itu dua-duanya gitu. Ini, kalau kita berbicara tentang Oke, Kang lanjut ya. Kalau kita berbicara individu, tentang bakat individu, berarti kita harus beradaptasi dengan apa yang kita miliki ataupun yang ada di ruang lingkup organisasi tersebut. Ini, kalau kita memiliki bakat, berarti harus ada ruang yang kita laksanakan, berarti kan. Gini, kalau Akang hobinya dulu misalkan olahraga, Akang meminta kepada kepengurusan untuk dimasukkan kepada bidang olahraga. Kenapa demikian? Karena Akang ingin menyalurkan minat dan bakat yang Akang miliki di bidang olahraga gitu. Tetapi waktu itu Akang dimasukkan ke Departemen 1. Malahan jauh dari apa yang Akang harapkan gitu. Nah, Akang terus berunding tuh kepada ketua umumnya Yogi untuk bisa dimasukkan kepada ruang olahraga. Karena pada dasarnya Akang bukan merasa ya, tapi Akang punya minat dan bakat di ruang lingkup olahraga itu tidak mau hanya sebatas dimiliki, tapi ingin disalurkan kepada orang-orang lain gitu, dan ingin mengajak orang-orang lain untuk yuk kita berolahraga gitu, yuk kita buat olahraga di PBS itu lebih maju lagi gitu, ataupun lebih berprestasi. Nah, hal itu saya sampaikan kepada ketua umum gitu. Saya dengan sangat memohon gitu, pindahkan saya dari itu ke Departemen 3 ataupun Departemen Olahraga. Lalu ketumnya bertanya, kenapa gitu? Saya jawab tadi, bla 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 bla, karena pada dasarnya tuh tujuan saya di HMBSI itu saya ingin membangun dan menyalurkan minat dan bakat saya terhadap bidang olahraga gitu. Jangan sampai takutnya saya ketika masuk ke Departemen 1 itu malahan apa yang saya harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Nah, disepakatilah oleh ketua umum gitu sama tim Yogi. Ya udah, masuk ke Departemen 3, terus saya diberi wawasan seluas-luasnya untuk bisa mengembangkan bidang olahraga gitu kan. Nah, hal itu saya dasari ataupun saya mulai karena keinginan dari diri saya sendiri gitu kan. Karena saya takut saya tidak bisa mengembangkan apa yang saya harapkan. Kan setiap individu masuk organisasi benar gak punya tujuan masing-masing dan tujuan bersama. Tujuan masing-masing terutama untuk mengembangkan potensi diri. Tujuan bersama untuk saling bekerja sama terhadap orang-orang sekitar kan. Nah, berarti kalau terjadinya kasus seperti itu, terjadinya kasus yang tadi Kang Lukman tanyakan, apakah diri kita harus bisa beradaptasi terhadap pembahasan tersebut? Iya. Jawaban dari Akang itu iya. Karena apa? Karena pada dasarnya kalau kita keluar dari organisasi tersebut karena kita merasa bakat kita dibatasi, itu jatuhnya ego mungkin ya. Kalau menurut Akang itu jatuhnya ego gitu. Karena pada dasarnya kita semua itu ruang lingkupnya demokrasi loh. Kenapa kita tidak menyampaikan keluh kesah kita gitu? Kalau keluh kesah kita sampaikan, pasti ada jalan tengahnya gitu. Nah, itulah tugas ketua umum, tugas ketua departemen, ketua bidang, dan tim 3 gitu. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ataupun yang disampaikan oleh anggota untuk permasalahan tadi. Nah, setelah kita sampaikan permasalahan tersebut kepada ruang lingkup rapat, itulah tugasnya, kita ambil contoh olahraga tadi ya, itulah tugasnya Departemen 3, bikin sebuah pengembangan diri yang menyangkut tentang olahraga.
yaitu pada ruang lingkup kepengurusan. Jangan sampai pengurus itu sibuk dengan kerja formalitas, tapi lupa dengan kerja, maksudnya kerja ruang lingkup happy lah, happy antar sesama pengurus gitu. Nah, hal itu harus dibangun gitu. Lalu apakah organisasi itu harus adaptasi? Mungkin akan garis bawahi ya, bukan organisasi yang beradaptasi, tapi sesama organisasi sesama orang yang di organisasi itu harus beradaptasi pada individual yang menjadi permasalahan tersebut gitu. Jadi dua-duanya itu Kang Lukman harus saling beradaptasi. Jangan sampai kita yang menjadi permasalahan itu mengharapkan orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita itu di ruang lingkup organisasi itu peka terhadap apa yang menjadi permasalahan kita. Jujur, pasti ketua umum dan pimpinan itu menyadari setiap individu itu mempunyai potensinya masing-masing. Pasti itu. Kalau ketua umum dan pimpinan tidak mengetahui kemampuan dari setiap individunya, itu bakal jadi pertanyaan gitu. Pertanyaannya apa? Kerjanya apa gitu. Pimpinan kalau tidak mengetahui bagaimana pengembangan diri yang dilakukan oleh para individu ataupun dilakukan oleh rekan-rekan anggotanya. Nah, begitu Kang Lukman dan kawan-kawan. Kalau kita berbicara adaptasi, yang harus adaptasi itu individu tersebut dan juga orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut gitu. Misalnya Kang Lukman jago nih dalam ruang lingkup retorika. Bagaimana caranya Kang Lukman ini bisa mendapatkan ruang lebih dalam hal menyampaikan ataupun melakukan sebuah retorika terhadap kerja-kerja ataupun kinerja-kinerja yang berhubungan dengan berbicara gitu. Nah, mungkin kayak gitu Kang Lukman dan kawan-kawan yang lainnya gitu. Kalau kurang mohon maaf karena itu pengalaman Akang gitu ya. Gitu Pak Moderator. Banyak Kang. Baik, terima kasih kepada Kang Jaya yang telah memaparkan materi dan menjawab semua pertanyaan yang telah ditanyakan oleh anggota MBSI. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tingkah laku. Untuk kesimpulan yang didapatkan pada COP ketiga kali ini adalah di HMBSI diutamakan tentang kekeluargaan, hubungan kekeluargaan dan pengembangan diri sangat erat. Dalam himpunan tidak bisa memanjakan setiap anggotanya. Lalu kepengurusan saat ini mengalami era baru dalam HMBSI. Dan di dalam organisasi kita dituntut untuk bisa mengembangkan diri dan tidak bisa berleha-leha. Lalu pola komunikasi dapat berdampak besar pada kemajuan organisasi. Membangun pola komunikasi sangat penting untuk kemajuan organisasi. Lalu setiap individu memiliki kualitas diri yang berbeda-beda dan kuncinya adalah kedisiplinan dan juga tanggung jawab yang diemban oleh setiap individu. Dengan contoh datang tepat waktu, melaksanakan arahan dengan baik, lalu mengikuti rapat tepat waktu, karena tanggung jawab yang kita emban akan berdampak pada kinerja organisasi. Dan disiplin individu dengan antar kelompok sangat penting untuk lingkup organisasi atau kebersamaan. Dan saling beradaptasi dalam lingkup organisasi untuk lebih peka terhadap kemampuan setiap individunya. Mungkin itu materi yang yang bisa saya dapatkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada rekan-rekan, jangan dulu meninggalkan Zoom karena kita akan potret kegiatan terlebih dahulu. Dimohon untuk menyalakan kameranya. Baik. Untuk yang lain diharapkan menyalakan kameranya. Sudah ya? Langsung aja. 1, 2, 3. Sekali lagi. Boleh ganti gayanya. 1,
2, 3. Nah. Baik, terima kasih Kang untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Dan juga Akang yang mohon maaf kalau memang masih banyak kekurangan ya. Ya, tidak apa-apa Kang. Terima kasih. Kepada rekan-rekan juga, terima kasih yang telah bisa menyempatkan waktunya dalam kajian organisasi pengurus pada hari ini. Mungkin langsung saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tuh biaya. Yuk, salam semua, Boleh semangat ya. meninggalkan ruang Zoom langsung. Yuk. Baik, Kang. Terima kasih Kang. Yuk, semangat terus untuk semuanya. Amin, terima kasih Kang. Yuk. Akang izin pamit ya. Baik Kang. Makasih Kang. Assalamualaikum. Yuk, sama-sama.